Kali ini saya akan meramalkan tentang bentuk pencerahan dari spiritual kamu ya. Hidup kamu seperti apa yang kamu kembangkan. Terkadang ada orang yang tidak mengembangkan kehidupan dari sebagian spiritual ya. Apalagi memanfaatkan spiritual dalam mengembangkan kehidupan, dan ada kala juga melakukan segala sesuatunya dengan baik dari sisi hidup kamu ataupun dalam cara berkelimpahan ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat dari segala bentuk pengaruh, jati kepribadian kamu, bentuk pencerahan spiritual, dan bentuk cahaya harapan yang bakal kamu dapatkan ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita akan melihat bagaimana sih bentuk pencerahan spiritual kamu. Apakah kamu ada mengembangkannya, apakah kamu ada peningkatannya, apakah kamu ada menumbuhkannya, ataukah kamu ada mengimani ajaran agama kamu ataupun spiritual kamu. Karena itu semuanya itu dalam sebuah bentuk ajaran agama ataupun ajaran yang kamu yakini, itu kebanyakan orang tidak meyakini sesuai dengan keimanan ataupun sebuah kepercayaannya. Terkadang bentuk spiritual itu termasuk dari segala bentuk yang dari bentuk pencerahan aura kamu gitu ya. Dari segala bentuk aura kamu seperti apa, itulah yang nanti akan dikembangkan gitu ya. Jadi jiwa kamu dan roh sejati kamu bisa dikembangkan mengenai tentang cahaya, bisa mengenai tentang meditasi, dan bisa dipercayai dengan bentuk spiritual yang bagaimana kamu mengalami sebuah cahaya, kekuatan dalam diri jiwa kamu seperti apa gitu ya. Nah, jadi spiritual itu bukan hanya berdasarkan kejiwaan, ketuhanan ya, tapi berdasarkan dari proses kamu bisa mendapatkan sebuah kehidupan kamu yang lebih optimis ataupun menjalankan segala sesuatunya dengan bentuk pencerahan aura kamu ya. Jadi terkadang keimanan, kepercayaan, dan apapun yang kamu lihat itu semua tergantung dari bentuk meditasi, pemikiran, dan penilaian ya. Jika itu semua bisa terbuka ya, maka segala sesuatunya akan diberikan segala sisi yang baik dan sisi yang positif dalam apa yang bisa diberikan dalam kemudahan gitu ya, sehingga kehidupan yang dijalankan bisa memberikan sebuah energi yang baik. Oke teman-teman, seperti biasanya ada 4 kartu ya yang bisa dikasih tahu. Jadi tidak melebihi dari 4 kartu yang kamu pilih ya. Jadi mungkin teman-teman ingin melihat secara general, boleh konsultasi lebih lanjut mengenai tentang bentuk pencerahan spiritual ya. Karena banyak teman-teman yang tidak tahu cara mengembangkan spiritualnya bagaimana dan mendekatkan dirimu pada Tuhan ya. Oke teman-teman, 4 kartu tetap terpampang di depan mata kamu. Ada kartu pertama kucing warna hitam, kedua kucing warna putih, yang ketiga kucing warna orange, yang keempat adalah kucing warna abu-abu. Kita akan melihat, tapi kita akan berikan waktu 5 detik dari sekarang ya. Jadi waktu yang saya berikan memang mungkin tidak cukup, jadi Anda bisa mempost video sesuka hati Anda untuk memilih kartu ya. Oke teman-teman, kita akan mulai menghitung 5 detik dari sekarang, dan kita akan memulai dari ujung sebelah kiri kartu pertama, yaitu kucing warna hitam. Dan kita akan memulai dengan ditandai lonceng berbunyi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan memulai dengan sisi kartu pertama, yaitu kucing warna hitam. Kita akan melihat kamu yang memilih kartu pertama dengan kucing warna hitam, pengaruh dari bentuk kehidupan kamu di masa lalu sampai dibawa ke masa sekarang ya. Pertama yang saya lihat ini mengenai tentang bentuk kepercayaan dan bentuk iman kamu ya. Yang saya lihat di sini dulunya di kehidupan yang sebelumnya itu kamu termasuk orang yang lebih banyak dikhianati oleh orang tertentu ya di kehidupan kamu. Jadi sebagai tanda kamu kurang adanya sebuah keimanan dan kepercayaan. Jadi sehingga doa kamu juga kurang didengar dan kurang dijawab ya.
lebih banyak belajar dari beban masa lalu, sehingga apa yang kamu lakukan lebih banyak mendapatkan sebuah rasa takut yang berlebihan. Hidup kamu di sini yang saya lihat kurang adanya sebuah kemandirian dan kurang bisa memaafkan seseorang. Lebih banyak mengikuti kata hati kamu dan kurang adanya sebuah rasa mempercayai orang lain. Ya, jadi ini lebih banyak dituntun untuk lebih banyak meningkatkan kepercayaan dan keyakinan antara jiwa kamu dengan Tuhan kamu, karena lebih banyak mempengaruhi siklus kedamaian kamu, bentuk kegembiraan yang kamu alami, dan ya lebih banyak mempercayai diri kamu sendiri ya. Nah, itulah apa yang kamu capai. Nah, jadi ini bentuk pengaruh dari kehidupan kamu di masa lalu, lebih banyak kurang adanya sebuah koneksi jiwa kamu dengan roh sejati kamu ataupun roh sejati kamu dengan Tuhan kamu. Keimanan dan kepercayaan kamu di sini yang saya lihat, hidup kamu kurang adanya sebuah kegembiraan dan kepuasan hati, sehingga mungkin kamu lebih banyak dirudung sebuah kecemasan, ketakutan yang berlebihan, sehingga kurang adanya sebuah refleks dalam hidup kamu seperti apa yang akan kamu sikapi. Hidup kamu yang saya lihat kurang adanya sebagai tanda bahwa kamu itu lebih bisa mengikuti ataupun mengikuti naluri untuk bisa lebih banyak mempercayai orang lain dengan sepenuh hati kamu ya. Sehingga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu rasakan benar-benar sangat berbeda sekali dengan apa yang kamu capai. Terus yang kedua, pengaruh kamu di kehidupan masa lampau, imprisonment or slavery. Kamu lebih banyak dulunya kehidupan masa lampau, kamu lebih banyak mengalami sebuah perbudakan. Yang namanya di sini kamu lebih banyak menghabiskan waktu di kehidupan masa lalu di dalam penjara, dan kamu selalu diambil hak kamu dan kebebasan kamu dalam kehidupan kamu. Jadi di kehidupan sekarang kamu lebih banyak merasa tidak nyaman, merasa sesak, dan kamu lebih sering membuat Anda berempati terhadap orang-orang yang suka melecehkan kamu ataupun orang yang suka acuh tak acuh terhadap kamu ataupun selalu berprasangka buruk dan selalu melemahkan, menilai kamu dengan penilaian yang cukup merendahkan kamu sehingga pengaruh kamu di beban masa lalu sampai sekarang mungkin kamu harus lebih banyak disarankan, dituntun untuk lebih berbelas kasihan kepada mereka yang menderita Jadi lebih banyak untuk mengabdikan diri kamu untuk lebih banyak memberikan sebuah harapan, doa, dan kasih sayang kepada orang yang kesusahan dan menderita gitu Jadi kalau bisa kamu longgarkanlah bentuk belenggu dan bebaskan diri kamu dalam segala hal yang membuat diri kamu tuh lebih banyak berempati gitu Jadi buatlah sebuah kebaikan dan kasih sayang antara individu ataupun lingkungan sekitar kamu supaya hidup kamu lebih mendamaikan diri kamu. Jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan sekitar kamu, banyak menilai, banyak mengacukan, dan banyak memberikan sebuah harapan yang mungkin menjatuhkan nama baik kamu ataupun jatuh bangun setidaknya kamu membalas kehidupan kamu lebih bagus dengan memberikan sebuah simpati kepada orang lain. Banyak mendoakan orang lain, barulah hati kamu bisa lebih banyak damai Terus yang ketiga, pengaruh yang kamu rasakan dari bentuk kehidupan masa lalu sampai kehidupan masa sekarang Ini kalau kamu lebih banyak sering mengalami sebuah fobia, ketakutan yang cukup berlebihan Dan kamu mungkin lebih banyak mengalami sebuah pengalaman pulang pergi mungkin berkreasi, ada sebuah rasa negatif dan positif Nah, tapi kamu yang ada di sini lebih sering mengalami sebuah ketakutan lebih sering mengalami sebuah fobia yang cukup besar, sehingga apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan kurang adanya sebuah dampak positif, sehingga apa yang kamu rasakan tidak memberikan sebuah energi yang cukup membawa sebuah kehidupan yang di masa lalu jadi di kehidupan masa sekarang itu masih tetap aja begitu, sehingga fobia, ketakutan yang berlebihan tidak memberikan sebuah energi yang cukup menggembirakan ataupun sebuah ekspresi yang menggambarkan bahwa kamu tuh tetap tegar dalam menjalani sebuah kehidupan kamu. Yang saya rasakan di sini terus juga mengenai tentang food and hunger Ini pun juga kamu pun juga lebih sering takut-takut mungkin
kamu kurang mendapatkan sebuah kebutuhan kamu, keinginan kamu seperti apa yang kamu capai selama ini gitu ya. Jadi pengaruh timbal balik kamu cukup besar sekali sehingga di bawah sampai masa sekarang kamu tidak ada sebuah ketetapan hati dan kejiwaan kamu dalam memberikan sebuah kehidupan yang baik. Kurang adanya sebuah realisasi, sinkronisasi ataupun seimbangkan hidup kamu. Kamu kurang adanya sebuah yin ataupun yang, sehingga itulah yang diberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi yang bagaimana akan kamu sikapi gitu ya. Nah, jadi hidup kamu yang saya lihat pengaruh dari bentuk kehidupan kamu di masa lalu ya, yang sampai di bawah sampai kehidupan sekarang itu, kalau intinya yang pertama, kamu kurang bisa menaruh sebuah berbelas kasihan ataupun percaya yang lebih tinggi ataupun percaya lebih banyak dari sebelumnya sampai sekarang gitu ya. Jadi mungkin kamu lebih banyak dirugikan, dilecehkan, kepercayaan kamu ibaratnya selembar kertas yang selalu dibuat kusut ya, sehingga kamu lebih sering tidak memberikan sebuah energi positif dalam hidup kamu, dan ya kamu lebih banyak berempati dan menilai segala sesuatunya dengan nilai negatif, sehingga kedamaian dalam hati kamu tidak memberikan sebuah energi yang positif, energi yang baik dalam memberikan sebuah energi yang positif. Takut-takut dan kamu hanya bisa mempelajari dan memberikan sebuah pengalaman yang cukup besar, pengalaman yang cukup takut, belajar dari keburukan, sehingga apa yang kamu lakukan susah untuk bisa berkembang dengan fobia kamu yang terlalu berlebihan. Dan keinginan kamu untuk memberikan sebuah sikap yang baik dalam berprestasi pun juga sangat berkurang sekali di masa sekarang ya. Sehingga apa yang kamu capai, apa yang kamu dapatkan tidak memberikan sebuah energi yang cukup maksimal. Nah, itulah yang bisa saya tangkumkan, yang saya gambarkan. Hidup kamu sebenarnya tidak ada sebuah yang bentuk menyenangkan ya. Sehingga yang kamu rasakan sih memang saya bisa merasakan ya. Jadi kehidupan kamu di masa lampau pun juga kurang bagus, apalagi di kehidupan yang sekarang kamu kurang mendapatkan sebuah rasa simpati yang cukup mendalam. Lebih banyak kamu bisa menilai dengan cara berempati, dan mungkin kamu lebih banyak belajar dari keterpurukan, jatuh bangun, dan sehingga kerugian tetap melanda hidup kamu, sehingga kamu lebih banyak takut-takut apalagi dalam tindakan impulsif, selektif, dan keputusan yang benar-benar bisa kamu lebih matangkan diri kamu bagaimana harus kamu sikapi ke depannya ya. Nah, hidup kamu di sini kita akan melihat bentuk jati kepribadian diri kamu tuh yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi banyak orang tidak tahu jati kepribadian seperti apa. Jadi kebanyakan orang selalu banyak mengikuti arus mengalir. Kebanyakan orang selalu mengikuti apa yang mau dia kehendaki, tapi selalu mengikuti orang lain, teman, ataupun tidak memiliki sebuah ketetapan hati ya. Yang pertama di sini adalah ada kartu Pipestone ya. Ini ya kalau saya lihat di sini ya, kalau bisa lebih banyak menggali lebih dalam tentang siapa diri kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bercermin, dan kamu harus lebih banyak menanyakan diri kamu, siapakah diri kamu, siapakah aku, dan kenapa saya bisa seperti ini gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bertanya, lebih banyak berkomunikasi raga kamu dengan roh sejati kamu ya. Jadi lebih banyak terhubung jiwamu dengan Tuhan kamu. Kamu harus bisa melihat segala sisi yang baik hidup kamu seperti apa, karena selama ini kamu kurang adanya belajar dari beban masa lalu, dan mungkin kamu ada belajar juga kamu selalu menilai dari sebuah keburukan, sehingga sampai sekarang ini kamu masih belum bisa mendapatkan sebuah sisi yang baik. Nah, hidup kamu yang saya lihat kamu lebih banyak kalau bisa harus tergambarkan dengan sikap energi yang cukup baik ya. Sisi yang positif, sisi yang bagaimana harus kamu berikan supaya kamu bisa memberikan sebuah kehidupan mungkin dengan kepribadian kamu ya, saling menyatu hati dan pikiran jiwa kamu, barulah kamu bisa mengetahui sifat kamu seperti apa, dan itulah yang harus kamu capai dengan bentuk kehidupan kamu seperti apa kalanya gitu ya. Terus yang kedua ada saya solid ya di sini ya. Nah,
Jadi ini mengatakan bahwa kamu harus bisa mulai dari sekarang lebih banyak menghilangkan ataupun tidak melekat dengan yang namanya sebuah perasaan yang sedih. Perasaan yang selalu merasa bersalah sampai diungkit-ungkit, dibawa beban sampai kehidupan sekarang. Jadi mulailah dari sekarang lebih banyak berpikir untuk maju ke masa depan dan tahu bahwa semuanya itu akan baik-baik saja dan tidak akan terulang kembali di masa lalu, ya. Jadi mengenal diri kamu seperti apa ada kalanya, lebih mulailah membuka hati dan pikiran kamu dan bukalah diri kamu supaya kamu lebih banyak terhubung dengan orang yang kamu sayangi dan meskipun dalam bentuk yang berbeda ataupun yang mereka kasihi ataupun yang kamu sayangi gitu ya. Jadi bentuk jati diri kamu sendiri itu keluar dan bebaskan diri kamu dari segala pintu yang membuat kamu rasa bersalah, sedih, kecewa, dan mungkin banyak perasaan nano-nano ya. Jadi kamu ya mungkin banyak yang memberikan sebuah ekspresi, kurang adanya sebuah gambaran supaya kamu tuh susah untuk berdikari. Mau maju pun susah, mau mundur pun susah. Akhirnya kamu berdiam di tempat ya. Nah, terus yang ketiga yang saya lihat, hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya intuisi kata hati batin kamu ya. Jadi kamu harus bisa lebih fokus pada kedamaian hati kamu, lebih banyak mendapatkan sebuah zona ketenangan kamu ya. Hidup kamu di sini kalau misal kamu berhubung kamu memilih kartu pertama dengan kecocokan kelahiran kamu di bulan Februari, ini sangat bagus sekali karena kamu punya intuisi kata hati kamu yang sangat kuat sekali. Jadi sehingga kamu tidak bisa terlepas dari yang namanya pendengaran, penilaian, bisikan dari roh sejati kamu ya. Jadi kamu ya kalau bisa ini lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan mata ketiga kamu ya, cakra. Jadi kamu harus bisa lebih banyak membantu diri kamu menyembuhkan luka beban di masa lalu. Nah, itulah bisa dibilang kamu punya indigo, bisa dibilang kamu memiliki sebuah feeling yang cukup kuat. Jadi kamu ya mulailah belajar dari sebuah keterpurukan, belajarlah dari sebuah sikap yang mungkin terbebani dalam hidup kamu sampai saat ini. Jadi kamu jangan selalu mengurung diri kamu dan tersiksa batin hanya karena mengingat beban masa lalu ya. Itu adalah kamu harus bisa kembali membentuk jati diri kamu, mengenali diri kamu tuh siapa sebenarnya. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu jalankan supaya kamu tidak terpuruk terus dalam kehidupan masa lalu. Masa lalu hanyalah masa lalu, segala sesuatu tidak akan bisa dikembalikan lagi dan tidak akan berbalik arah ke kamu dengan kehidupan masa sekarang. Jadi pelajarilah, bangkitlah dan bangunlah dari sebuah keterpurukan, jangan merasa kekanak-kanakan ataupun cengeng dan yakinkan bahwa diri kamu di masa sekarang bisa lebih baik dari sebelumnya ya. Lalu bagaimana kita akan melihat bentuk pencerahan spiritual di kehidupan kamu di masa sekarang. Pertama, kamu harus bisa memiliki sebuah kebijaksanaan yang bagaimana kamu harus bisa lebih banyak membudidayakan, memberdayakan diri kamu secara selaras dan secara seutuhnya roh sejati kamu dengan niat hati, spiritual kamu, jiwamu dengan Tuhanmu. Untuk lebih banyak tetap setia dan nilai-nilai kamu, nasib kehidupan kamu seperti apa, janganlah kembali terjebak dalam sebuah lubang gangguan, lubang kehidupan yang merugikan diri kamu yang dulunya gitu ya. Jadi kamu harus bisa lebih kuat dari sebelumnya dan bisa lebih menyesuaikan diri kamu, bersikap lemah lembut dengan diri kamu sendiri untuk bisa lebih menyesuaikan diri kamu dengan peningkatan tingkat potensi spiritual kamu. Yang namanya di sini bisa memberikan kamu dampak yang cukup lebih besar, dampak yang cukup lebih kuat dari kata-kata, tindakan dan pikiran kamu yang sehat ya. Hidup kamu harus bisa memberikan sebuah yang lebih terarah dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan. Terus ada Sacred River yang ini mengatakan bahwa kehidupan kamu dengan emosional kamu yang kamu jalankan, yang kamu sikapi saat ini harus bisa memiliki sebuah arah hidup kamu yang lebih banyak dimurnikan dan sebuah penyembuhan dari hidup kamu dari beban masa lalu. Perubahan dalam aliran energi dalam diri kamu
membuat sebuah momentum dari sebuah jalannya hidup kamu secara terbuka dan secara bisa lebih bertumbuh, merubahkan diri kamu secara seutuhnya, dan segeralah membuat keadaan hidup kamu lebih bagus lagi ke depannya dengan bentuk cerminan hati batin kamu. Ya, jadi hidup kamu jangan terlalu merasa bahwa kamu terbebani dan kamu tidak memberikan sebuah energi positif, tetapi berikanlah yang terbaik jika kamu benar-benar bisa meyakini hidup kamu seperti apa adanya, ya. Nah, dan yang pertama, yang terakhir, ini mengatakan bahwa ada Archpriestess of Destiny. Kamu harus bisa dituntun untuk lebih banyak bangkit lagi, untuk bisa lebih menghayati potensi bakat kemampuan kamu dalam gairah jiwa sejati kamu. Ibaratnya kamu bisa lebih banyak memulai hidup awal kamu yang baru dan capailah segala sesuatunya dengan sisi yang baik, ya. Nah, itulah bentuk pencerahan spiritual kamu di kehidupan masa sekarang. Jadi, lakukan yang terbaik, ya, jika kamu benar-benar ingin menyikapi segala sesuatunya dengan sisi yang cukup menekuni hati batin kamu. Jadi udah cukup dimengerti hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan, dan itulah bentuk pencerahan spiritual kamu yang sebenarnya yang harus kamu jalankan di kehidupan masa sekarang, ya. Nah, kita akan beralih ke bentuk cahaya harapan. Pasti banyak orang yang bakal ingin mendapatkan sebuah bentuk cahaya harapan yang seperti apa, ya, yang bakal didapatkan, yang bakal ingin dirasakan dengan bentuk cahaya positif, ya. Nah, cahaya harapan yang bakal kamu dapatkan di masa sekarang dan yang akan datang, pertama, kamu juga harus bisa lebih banyak bangun dan sadar diri secara seutuhnya, lebih fokus, dan apa yang kamu harapkan bisa lebih banyak berpengharapan yang baik, positif dengan kehidupan di masa yang akan datang. Jadi hidup kamu yang kamu lakukan untuk menciptakan sebuah janji ke masa depan, bangunlah secara sadar diri, bangunlah secara seutuhnya, dan lakukanlah yang terbaik hidup kamu supaya apa yang kamu berikan dengan bentuk talenta dan bentuk kemampuan kamu dalam menjalankan sebuah kehidupan kamu, karena semuanya ada di tangan kamu. Jadi kamu yang mengatur, kamu menghandle segala sesuatunya dengan baik jika kamu benar-benar lebih ikhlas, tulus dalam berpengharapan yang baik dan membuat hidup kamu lebih baik dari kehidupan yang monoton, ya. Dan hidup kamu ada sukacita, ada pujian yang baik dalam hati kamu, supaya bisa kamu lebih banyak menetralkan diri kamu, seimbang, supaya hidup kamu bisa lebih bagus dan kedepannya bisa memberikan sebuah energi yang bagaimana harus kamu capai dengan kemudahan, ya. Nah, itulah bentuk harapan kamu jika kamu benar-benar bisa menyikapi sisi yang baik dalam pengharapan yang bagaimana yang kamu mau, gitu, ya. Jadi supaya apa yang kamu jalankan bisa benar-benar tersikapi, terjawab dengan apa adanya. Nah, itulah untuk kamu yang memilih kartu pertama, ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa lebih banyak belajar dari beban masa lalu, dan jangan terlalu lama mengurung diri dan menyiksa kamu, tertekan batin kamu dengan beban masa lalu. Masa yang sekarang jalanilah, masa yang lalu pergilah yang menjauh, dan jangan melekat kamu sampai kehidupan kamu seumur hidup, ya. Oke teman-teman, lakukan pencerahan aura jika kamu, supaya kamu bisa lebih bagus ke depannya, ya. Hidup kamu mulai mengatur dan lebih banyak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang kedua. Kartu kedua dengan kucing warna putih. Pertama yang saya lihat untuk kamu memilih kartu kedua, pengaruh dari bentuk kehidupan kamu di masa lalu sampai dibawa kehidupan ke masa sekarang. Kamu perlu adanya sebuah kebijaksanaan, ya. Yang mana di sini dulunya kamu kehidupan yang dulunya masa lampau sampai dibawa sampai kehidupan yang sekarang. Kamu ya lebih banyak percaya pada diri kamu sendiri dengan minat dan hasrat sejati kamu, ya. Bagaimana yang kamu mau, bagaimana yang kamu inginkan, bagaimana yang kamu sikapi, itulah yang kamu jalankan dengan penuh kebijaksanaan kamu, ya. Dan apa yang kamu harapkan benar-benar bisa memberikan sebuah realisasi, bentuk penyaluran bakat kemampuan kamu seperti apa, supaya kamu bisa mensejahterakan hidup kamu sebagaimana kamu memberikan sebuah energi yang positif, ya. Jadi hidup kamu yang saya lihat tidak ada sebuah jalan kehidupan kamu sebagaimana yang kamu sikapi, yang harus kamu jalankan,
tetapi kamu bisa menyikapi segala sesuatunya dengan sisi yang baik. Terus yang kedua, yang saya lihat ini mengenai tentang mungkin tabib, dokter, ataupun sebagai penyelamat, ya. Dulunya di kehidupan sekarang, apalagi dibawa sampai kehidupan yang sekarang, ya. Dulunya sampai sekarang, dulunya itu kamu adalah seorang penyelamat, dan sekarang kamu bisa memberikan sebuah bentuk penyembuhan, ya, dalam setiap pokok permasalahan. Jadi bisa dibilang kamu orangnya cukup bijaksana dan kamu orangnya cukup telaten, bisa memberikan ataupun memunculkan sebuah ide dalam sebuah bentuk saran, solusi, dan nasihat kepada orang yang membutuhkan. Jadi hidup kamu itu sangat bagus sekali, sangat memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah sisi yang baik, karena semua itu adalah bentuk kemudahan dalam hidup kamu, bagaimana harus kamu jalankan, dan kamu memberikan sebuah energi positif dalam diri kamu. Tapi di satu sisi, kalau yang saya lihat, ada kartu biblical, ya. Dulunya itu kamu lebih banyak memiliki sebuah rasa emosional yang cukup tinggi, ya. Mungkin dengan dipengaruhi dengan oleh patah hati, rasa dendam, dan mungkin lebih banyak mematikan spiritual kamu, ya. Nah, jadi kamu di kehidupan yang sekarang, ya kalau bisa, lebih banyak mencari agama kamu dan kembangkanlah spiritual kamu, keimanan kamu, dan kamu lebih banyak bersekutu dengan Tuhan kamu. Lebih banyak berdoa dan mendekatkan dirimu pada Sang Penguasa, ya. Jadi hidup kamu, ya kalau saya lihat, jangan selalu terpaku dalam kehidupan kamu, tetapi alangkah baiknya kamu selalu mendekatkan dirimu pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang selalu bisa membuat kehidupan kamu lebih jauh, lebih membaik, ketimbang kamu sendiri yang mengatur hidup kamu. Jadi yang saya lihat di sini, hidup kamu sebenarnya bagus, cuman hanya saja iman kamu, ya, tidak memiliki sebuah rasa yang mungkin sebagai bentuk tiang dalam hidup kamu, bagaimana harus kamu jalankan, yang harus kamu sikapi, dan tidak memberikan sebuah energi bagaimana harus kamu jalankan dalam hidup kamu dengan seutuhnya, gitu ya. Terus yang terakhir mengenai tentang living or travel, kamu lebih banyak dulunya tuh sampai kehidupan sekarang, kamu lebih banyak membuat kehidupan perjalanan, lebih banyak bepergian ataupun meninggalkan seseorang, meninggalkan sesuatu, tempat ataupun dengan tujuan kamu, ya. Jadi dulunya tuh kamu lebih banyak bepergian, tapi kehidupan sekarang kamu lebih sering berpindah rumah, mungkin karena tujuan dan harapan kamu, mungkin juga berhubungan dengan tempat tinggal kamu, mungkin juga berhubungan dengan sepasang kekasih kamu, keluarga kamu, ataupun mungkin berhubungan dengan profesi kamu, ya. Nah, jadi ya kamu sampai saat ini juga kamu lebih sering juga terlibat dalam oleh sebuah sepasang kekasih, pasangan, ataupun lebih banyak ditinggalkan ataupun pasangan yang bepergian. Nah, jadi hidup kamu di sini kurang menyenangkan, ya. Nah, jadi ada sisi baiknya dan ada sisi positifnya. Jadi apa yang kamu kembangkan dalam hidup kamu, ya pengaruhnya cukup besar sekali, sehingga ya mungkin hidup kamu lebih banyak bermakna, penuh dengan warna-warni, dan sikapilah ya kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah mendekatkan dirimu pada Tuhan. Pengaruh timbal balik, pengaruh dari bentuk kehidupan kamu di masa lalu cukup memberikan sebuah beban yang cukup besar, ya. Apalagi dengan bentuk jati kepribadian diri kamu yang sebenarnya, gitu ya. Jadi kamu kurang bisa mengetahui jati diri kamu tuh seperti apa, dan kamu tidak mengenali siapa diri kamu yang sebenarnya. Nah, sekarang kita akan melihat jati kepribadian diri kamu tuh yang sebenarnya di sini adalah ada kartu turquoise, ya. Kamu harus lebih banyak menyeimbangkan kehidupan kamu seperti apa. Ya, bagaimana seimbangnya itu dalam segala bidang aspek yang kamu jalankan. Mungkin banyak perbedaan dalam hidup kamu yang akan kamu jalani, dan kamu kalau bisa kamu terlalu fokus, ya. Jadi hidup kamu ada sesuatu yang lebih penting, dan mencobalah untuk mengenali diri kamu, lebih banyak memfokuskan terhadap apa yang kamu inginkan. Banyak membantu, banyak menyeimbangkan, dan membantu dalam diri kamu lebih banyak mengekspresikan sesuatu dalam apa yang akan kamu mau, gitu, apa yang kamu inginkan. Jadi di kehidupan masa sekarang ini, segala harapan, ekspektasi sesuai dengan harapan kamu, ya membantu diri kamu lebih banyak positif dan seimbang, ya. Lebih banyak merencanakan sesuatu, mungkin kamu bisa menumbuhkan
mencurahkan bentuk bakat kemampuan kamu, ya, bakat talenta seperti apa. Jadi yang kamu berikan itu fokus dan bisa terrealisasi dengan seimbang gitu ya. Terus yang kedua, ini yang saya lihat ada satu kartu lagi mengatakan tentang healing ya. Ada Farsight ya. Ini mengatakan bahwa kamu tuh harus bisa lebih banyak memberikan sebuah kenyamanan dalam hidup kamu dengan kata-kata, tindakan, dan energi yang kamu curahkan ya. Dan hidup kamu harus bisa lebih banyak membuat sebuah perbedaan kehidupan kamu dengan orang lain. Waktu yang tepat adalah untuk bisa lebih banyak belajar tentang mungkin sebuah kesembuhan, konseling, pengajaran, dan mungkin banyak ya sesuatu yang harus kamu seimbangkan. Dan mungkin ya kamu lebih banyak memberi, memelihara kepada orang lain ya, gitu ya. Pemeliharaan diri kamu secara seutuhnya, dan mungkin kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu secara terbuka dan jujur ya, tanpa menyakiti perasaan orang lain. Nah, dari dengan kartu ini lebih dikaitkan dengan bentuk cakra jiwa kamu ya. Jadi luangkanlah waktu kamu untuk bisa lebih banyak mengisi, lebih banyak beristirahat, dan memperbaharui energi kamu, kekuatan dalam hidup kamu. Hidup kamu, kamulah yang jalankan, tapi ya saya tidak tahu bagaimana kamu sikapi, dan itulah yang terbaik jika kamu benar-benar bisa merasakan apa yang seharusnya kamu berikan dalam hidup kamu. Dan yang ketiga, bentuk jati diri kamu yang lebih mendalam, ini mengenai tentang sebuah cinta, kasih sayang, dan bentuk perhatian yang cukup mendalam ya. Karena kenapa? Di kehidupan kamu sekarang yang ini, mulailah membentuk jati diri kamu yang sebenarnya dengan membuka hati kamu ya, secara lapang dan secara tulus, dan mulailah bisa merasakan cinta dan kasih sayang, perhatian untuk diri kamu sendiri. Secara otomatis kamu akan bisa menarik cinta dan perhatian dari orang lain. Maksudnya, kamu bisa lebih banyak memvisualisasikan, merasakan energi yang mungkin bisa memberikan sebuah penyembuhan dan membersihkan luka beban masa lalu ya. Jadi masa lalu yang lebih banyak menyakitkan hati kamu gitu ya. Jadi banyak meluangkan waktu kamu, banyak mengakui dan merasakan perasaan, kasih sayang, kepedulian, dan apa yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah pembukaan hati yang cukup baik, dan rasakanlah kebahagiaan yang diberikan oleh orang lain dengan bentuk perhatian, dan mungkin bisa membentuk sebuah hubungan yang intim antara dirimu dengan Tuhan, dirimu dengan roh sejati kamu, dan bisa membentuk hubungan kamu yang cukup memuaskan dengan memasuki hidup baru kamu ya. Nah, itu adalah bentuk jati diri kamu yang sebenarnya yang bisa kamu lihat, yang kamu rasakan untuk kehidupan kamu di awal masa yang baru. Jadi kamu udah cukup dimengerti ya apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu jalankan, sehingga kamu bisa membentuk jati diri kamu lebih mendalam dan secara seutuhnya. Lalu bagaimana bentuk pencerahan spiritual kamu di kehidupan yang masa sekarang? Pertama, yang saya lihat, Immortal Treasures ya, mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak menghargai dan menghormati diri kamu sebagai bentuk perubahan ya. Hidup kamu baik secara formal maupun secara informal ya. Jiwa kamu membutuhkan cahaya untuk sebuah perubahan yang bangun dari sebuah monoton. Hidup kamu harus ada sebuah dukungan dan sesuai arahan petunjuk yang diberikan oleh Tuhanmu ya. Jadi dengan cara apapun ataupun secara tidak biasa, Anda bisa lebih banyak terhubung dengan kehidupan kamu dengan baik, sisi yang positif, dan berkoneksi, berkomunikasi dengan orang lain dengan sepenuh hati ataupun dengan sebaik-baiknya ya. Dan terus yang kedua, kekuatan dalam spiritual kamu yang kamu butuhkan harus bisa membebaskan diri kamu dari beban masa lalu ataupun energi getaran yang cukup membebani diri kamu dalam sebuah fobia yang cukup berlebihan dan menilai segala sesuatunya ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk getaran, membebaskan diri kamu secara bebas
Bentuk cinta dan perhatian, damailah hatimu secara alami, ya. Dan bentuk pencerahan spiritual kamu yang seharusnya kamu berikan dalam hidup kamu, yang saya lihat segala sesuatu yang sudah kamu terbebani, ya, di beban masa lalu, kamu bisa memberikan sebuah bentuk perjalanan hidup kamu yang lebih bagus dengan menuntun waktu kamu lebih fokus dan lebih perhatian, dan kamu jangan ragu-ragu, jangan bimbang, lebih banyak mempelajari sebuah pengalaman, pembelajaran hidup kamu. Itulah yang terpenting, bahwa kamu bisa hidup lebih berarti dan kamu bisa diberkati oleh Tuhanmu, ya. Nah, itulah yang harus kamu capai. Dan yang terakhir, ada The Book of Change. Ini mengatakan bahwa hidup kamu harus bisa sepenuhnya memahami apa yang terjadi di dalam hidup kamu, ya. Jadi saat ini kamu pelajarilah hidup kamu yang harus kamu jalani. Pelajarilah hidup kamu yang seharusnya kamu muliakan. Perjalanan hidup kamu yang seharusnya kamu jadikan sebagai bentuk pedoman. Pegangan hidup kamu secara seutuhnya supaya kamu benar-benar bisa mencapai sebuah keberkahan dalam kelimpahan spiritual kamu yang cukup bisa membuat hidup kamu lebih bagus dari sebelumnya. Jadi udah cukup dimengerti ya untuk kamu yang memilih kartu kedua. Sekarang kita akan melihat bentuk cahaya harapan yang bakal kamu dapatkan di masa sekarang dan yang akan datang. Pertama yang saya lihat ada Divine Masculine. Jadi kamu harus bisa merasakan sebuah kebesaran, mujizat, dan sisi positif berkat yang luar biasa dari Tuhanmu. Jika kamu mau mendekatkan dirimu pada Tuhan, lebih berjiwa besar dan tulus, mendalami, meningkatkan spiritual kamu, jiwa kamu, roh sejatimu dengan Tuhan kamu, dan kamu bisa lebih banyak terarahkan dan menjalankan sebuah petunjuk apa yang harus kamu jalankan, seperti apa yang harus kamu berikan. Dan bentuk pemeliharaan dalam diri jiwa kamu, ya, bisa memberikan sebuah energi yang positif, dan hidup kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup berlimpah dengan menarik segala sisi yang baik. Dan kamu tidak perlu merasa khawatir, karena segala sesuatunya bisa berdampak yang baik jika sesuai dengan arahan petunjuk. Dan yang saya lihat di sini ada makhluk yang baik ataupun penjaga pelindung dari Tuhanmu akan selalu mendukung kamu, akan selalu mendominasi kehidupan kamu lebih baik dan menjaga dan melindungi kamu ketika kamu mungkin sedang membutuhkan jawaban, membutuhkan bantuan, ya, dan dia akan datang membantu kamu ketika ataupun di saat kamu membutuhkan ataupun tidak. Karena itu semua tergantung dari penilaian kamu, cakra jiwa kamu terkoneksi dalam hidup kamu, ya. Jadi hidup kamu tidak pernah terlepas dari yang namanya Tuhan. Dengarkanlah intuisi kata hati kamu dan sikapilah hidup kamu lebih mendalam, dan yakinkan kamu bisa menjalankan hidup kamu lebih positif dan lebih bijaksana ke depannya, ya. Nah, itulah untuk kamu yang memilih kartu kedua, ya. Kalau bisa kamu lakukanlah bentuk pencerahan aura, jika kamu mau itu lebih bagus kepada saya, ya. Oke, untuk kartu kedua sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang ketiga. Kartu ketiga dengan kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu ketiga, bentuk pengaruh dari bentuk kehidupan di masa lalu sampai di bawah masa sekarang. Pertama yang saya lihat adalah kartu orphan, ya, kartu yatim piatu. Dulunya di kehidupan masa lampau, kamu mungkin lebih banyak tumimba lahir, lebih banyak lahir, ya, kelahiran. Di kehidupan masa lampau lebih banyak, lebih dari satu kali hidup tanpa ayah dan ibu, ataupun salah satu yang mungkin tidak memiliki ayah ataupun ibu, ya. Jadi ya di kehidupan sekarang kamu kurang memiliki sebuah perlindungan, cinta dan kasih sayang ataupun bentuk dukungan dari seorang ibu dan ayah kamu, ya. Nah, jadi ya mungkin kurang adanya sebuah daya mengembangkan kekuatan terbesar dalam hidup kamu, dan
kurang bisa membantu diri kamu sendiri, gitu ya. Nah, jadi ya mungkin kamu lebih banyak memperjuangkan hidup kamu sebagaimana apa yang harus kamu berikan dan apa yang harus kamu jalankan supaya hidup kamu benar-benar bisa terrealisasi dengan lebih seimbang dan memiliki sebuah ikatan dalam hidup kamu seperti apa yang harus kamu jalankan ya. Terus yang kedua, kalau yang saya lihat ya, di sini ada authority figures. Ini mengatakan tentang bahwa mengenai kehidupan masa lalu kamu, siapapun yang kamu lakukan, siapapun yang kamu dengarkan dengan perkataan memang lebih banyak bisa lebih terpengaruh dan mungkin bisa dilaksanakan dengan baik ya. Apapun yang kamu jalankan di sini cukup berbeda sekali di kehidupan masa lampau. Jadi kamu lebih banyak mengalami sebuah bentuk intimidasi, takut ataupun cedera. Hidup kamu lebih banyak mengikuti sebuah aturan ataupun tunduk pada aturan di masa lalu ya. Mungkin di kehidupan masa lalu kamu lebih banyak mendapatkan sebuah mungkin dalam sebuah tindakan ataupun peraturan dari pemerintah, peraturan dari mungkin dalam sebuah kerajaan ya, sehingga kamu lebih banyak depresi dan mencoba hidup kamu lebih bagus ya. Nah, jadi di kehidupan sekarang ya kalau bisa kamu lebih banyak mencintai harga diri kamu, mencintai diri kamu dan lebih perhatian dengan seutuhnya supaya kamu bisa lebih terfokuskan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan. Jadi kamu bisa memberikan sebuah energi yang positif, hidup kamu seperti apa yang akan kamu berikan dan akan kamu jalankan dengan bentuk perhatian kamu yang cukup besar. Lebih banyak mencintai harga diri kamu, menghargai dan menghormati dan melihat segala sesuatunya dari diri kamu sendiri, bukan orang lain, dan hargailah setiap apa yang kamu jalankan, yang kamu lakukan dan kamu sikapi supaya kamu tidak terbebani dalam sebuah kehidupan kamu dengan sisi yang kurang bagus ataupun kurang baik ya. Dan hidup kamu juga ya mungkin ada sebuah kehidupan kamu mungkin dilalui dengan perasaan dejavu ya. Karena kenapa? Apa yang kamu lakukan di sini lebih banyak memberikan sebuah bentuk pengalaman dan hubungan kamu dalam membentuk sebuah situs kehidupan kamu. Situasi kehidupan kamu seperti ini ya saat ini dan kamu lebih banyak mendapatkan sebuah perolehan, bentuk pengalaman dan pelajaran yang kamu pegang supaya kamu kehidupan yang sekarang ini kamu lebih banyak berpedoman dengan perasaan yang kamu rasakan ya. Jadi pengaruh timbal balik, pengaruh dari bentuk kehidupan kamu di masa lalu, kehidupan kamu seperti apa yang kamu jalankan. Jadi apa yang kamu berikan ini memberikan sebuah sikap energi yang cukup positif jika kamu bisa lebih banyak mendamaikan diri kamu dengan sisi yang baik. Terus yang keempat, pengaruh kamu, pengaruh dari timbal balik ya. Pengaruh dari bentuk kamu yang harus kamu jalankan di sini. Ya mungkin kamu lebih banyak perlahan-lahan membantu dan mengingat kembali dan melepaskan sebuah kenangan yang cukup menyakitkan dari beban masa lalu ya. Mungkin luka kamu dari dulunya mungkin banyak terobsesi dan mungkin perasaan yang cukup menyakitkan diri kamu sehingga kamu susah terbangun dan terlepas dari beban masa lalu. Rasa trauma penderitaan yang cukup besar sehingga kurang berperan dalam memberikan sebuah perasaan dan pikiran yang cukup bisa membantu kamu dalam membedakan sesuatu. Nah, itulah bentuk pengaruh dari bentuk pencerahan aura kamu kehidupan masa lalu sampai di kehidupan masa sekarang ya. Jadi yang harus kamu sikapi, yang harus kamu tahu, ya kamu sudah cukup tahu sikap kamu, karma-karma masa lalu ya, pengaruhnya cukup besar sekali sehingga di bawah masa sekarang itu cukup merasakan segala sesuatunya dengan situasi kondisi yang mungkin perasaan demi perasaan kamu hanya bisa merasakan sesuatu yang mungkin kurang baik ataupun kurang bagus sehingga mungkin banyak memberikan sebuah energi yang negatif ya. Sehingga kehidupan kamu kurang terarah dalam sebuah kehidupan yang positif ya. Lalu bagaimana dengan bentuk jati kepribadian kamu yang sebenarnya? Pertama ada kata Free Night ya, mengatakan bahwa sudah saatnya kamu harus bisa melepaskan dari sebuah belenggu rasa stres yang cukup besar baik dari segi fisik, emosional kamu dan mungkin dari lingkungan sekitar kamu ataupun lingkungan rumah ataupun lingkungan di luar ya. Nah, cobalah kamu bisa lebih banyak membersihkan segala sesuatu bentuk kekacauan, mungkin dari segi bentuk keluarga, pemikiran kamu dan mungkin
Itu yang lebih sangat penting ya, untuk membuat kamu tuh tidak lebih terbebani ataupun banyak sesuatu yang mungkin kurang membantu dalam hidup kamu. Nah, jadi untuk mulai dari sekarang, banyak membantu dalam sebuah pergerakan, maju dalam hidup kamu, dan lepaskanlah apapun yang menahan kamu selama ini. Ya, nah jadi bantulah kamu supaya lebih terorganisir, membantu kamu bisa melihat segala sesuatunya dengan nilai perspektif yang cukup tinggi dan bisa menguntungkan diri kamu, dan berikanlah jalan energi yang baru supaya kamu bisa lebih banyak maju dalam hidup kamu. Dan hidup kamu di sini tidak pernah terlepas dari yang namanya bentuk kejujuran, ya, honesty, ya. Nah, ini yang saya lihat di sini, kamu harus lebih banyak jujur pada diri kamu sendiri. Janganlah banyak berbohong demi apa yang penuh dengan sensasi, ambisi, ataupun segala harapan yang mungkin kurang baik, ya. Nah, jadi kamu mulai dari sekarang luangkanlah waktu kamu, identifikasikanlah sebuah perubahan yang perlu Anda buat dalam hidup kamu, sehingga kamu bisa lebih merasa puas dan bahagia dengan kamu jujur pada diri kamu sendiri, dan kamu bisa melakukan apa yang terbaik dan sesuatu yang tidak diinginkan dalam hidup kamu. Jadi apa yang kamu lakukan dalam sebuah perubahan, lebih banyak mendengarkanlah hati kamu, hati batin kamu seperti apa untuk diri kamu sendiri. Berhati-hatilah dalam menerima sebuah bentuk laporan, agenda, ataupun nasihat dari orang lain saat ini, ya. Jangan terlalu banyak terpaut ataupun terpengaruh dalam nasihat orang lain. Pastikan untuk kamu lebih banyak dikelilingi oleh orang yang bisa kamu percayai, dan pertahankanlah ego ataupun mungkin terlalu banyak sudut pandang orang, ya, sehingga kamu lebih banyak mendapatkan ataupun menerima sebuah penilaian dari orang lain. Jujur pada diri sendiri, dan kamu bisa meminta bantuan dari Tuhanmu. Perhatikan dan berikanlah sesuatu yang bisa kamu lihat, rasakan, dan kamu dengarkan. Jadi berikanlah sesuatu hal yang baik dalam hidup kamu jika kamu benar-benar bisa menyikapi hidup kamu sebagaimana kalanya yang kamu terima. Terus yang ketiga, jati diri kamu yang sebenarnya di sini yang saya lihat, ya, sudah saatnya kamu bisa menyalakan kembali rasa gairah, semangat dalam hidup kamu, dan kembali membuka hati pikiran kamu, jiwa kamu untuk terhubung dalam sebuah bentuk hubungan yang positif, dan cukup berkomitmen dalam apa yang kamu lakukan. Jangan terlalu merasa bersalah, ya. Bahagia dan sukses dalam sebuah komitmen, dalam sebuah bentuk jangka yang panjang. Dan bentuk kata kerjasama kepada orang lain, bisa lebih banyak bersama-sama dalam menjalin sebuah hubungan yang positif, dan mungkin bisa meminta kamu lebih kuat dan lebih berambisi, penuh dengan harapan yang baik, ya. Jadi kamu udah cukup dimengerti, cukup tahu, ya. Nah, itulah yang harus kamu lakukan untuk di masa sekarang. Bentuklah jati diri kamu yang lebih mendalam, dan rasakanlah hal yang positif, hal yang baik dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi, ya. Nah, bentuk pencerahan spiritual dalam kehidupan kamu di masa sekarang, ya, ada Ten Sisters of Light. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih banyak mengembangkan dan menyatukan hati, pikiran, dan jiwa kamu dalam bentuk jiwa potensi yang mungkin selama ini lebih banyak mengekspresikan sesuatu tapi kurang adanya sebuah cahaya yang baik dalam mengekspresikan sesuatu. Dan ya, mungkin di sini ada Sister of the Sun Rising. Ini mengatakan bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu sikapi, sebenarnya memberikan sebuah energi yang baik supaya kamu bisa lebih banyak bertumbuh, dan sebuah perubahan yang lebih kuat, menjadi lebih kuat lagi dari sebelumnya, ya, dan bisa memberikan sebuah pembentukan, bisa dibimbing dan lebih terbuka, ya, hati pikiran jiwa kamu dalam menilai dan memproses kehidupan kamu secara bertahap. Hidup kamu, ya, seperti itu, ya, yang saya rasakan, yang saya nilai hidup kamu sangat bagus sekali, tapi saya nggak tahu bagaimana kamu menyikapi. Karena untuk bentuk pencerahan spiritual kamu, itulah yang mungkin kamu harus selesaikan, dan kamu harus membentuk spiritual kamu lebih bagus dan ada sebuah masa depan, ya. Empress of the Pearl, ini juga kamu harus ada sebuah jiwa batin kamu
berjuang melawan kesulitan dan menghadapi sebuah tantangan. Melihat sebuah tantangan sebagai cara untuk memperluas cahaya spiritual kamu, ya. Dan mungkin lebih banyak membudidayakan sumber daya lah gitu ya. Lebih banyak fokus dan lebih banyak berkembang, bertumbuh, dan mungkin kamu bisa terlepas dalam namanya terjebak dalam sebuah penderitaan. Nah, itulah yang kalau saya bisa lihat dalam hidup kamu dalam menerima apa yang harus kamu sikapi. Enter the Jet Temple, ini yang terakhir mengenai tentang bahwa hidup kamu yang mungkin banyak disebabkan oleh beberapa ataupun banyak disebabkan oleh konflik ya. Jadi ya kalau bisa kamu harus bisa mencari sebuah jalan resolusi kedamaian, bentuk penyelesaian, bentuk penyembuhan situasi apapun untuk bisa merasakan dan untuk bisa menerima berkah ketika itu datang secara tiba-tiba. Nah, itulah bentuk pencerahan aura kamu, bentuk pencerahan spiritual jika kamu bisa lebih banyak merubah diri kamu lebih bagus lagi dari sebelumnya ya, supaya kamu bisa menyikapi yang bagaimana yang harus kamu sikapi, yang bagaimana harus kamu jalankan. Itulah yang terbaik bisa kamu jalankan, yang bisa kamu berikan dengan sisi positif yang harus kamu lakukan ya. Karena menurut saya kamu memiliki kartu ketiga, bentuk spiritual kamu cukup bagus dan cukup baik. Jadi kamu berikan yang terbaik ya hidup kamu. Jangan berpikir negatif dan pesimis. Yakinkan bahwa hidup kamu bisa lebih bagus dari ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk cahaya harapan yang akan kamu dapatkan di kehidupan kamu sekarang ini dan yang akan datang? Hidup kamu harus ada sebuah bentuk transformation, perubahan dalam hidup kamu. Siklus kehidupan kamu yang harus kamu jalankan. Jadi setahap demi setahap, proses demi proses yang kamu berikan dalam hidup kamu, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang cukup memuaskan diri kamu dengan perubahan yang cukup drastis. Dan ya mungkin tidak pernah terlepas dari namanya divine feminine. Hidup kamu harus bisa ada sebuah kekuatan dari Tuhanmu, arahan petunjuk yang harus kamu jalankan sesuai dengan arahan dari Tuhanmu, dan dengarkanlah intuisi kata hati batin kamu, karena itulah yang terbaik yang harus bisa kamu jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan muncullah dalam sebuah kebijaksanaan dalam hidup kamu, bagaimana kamu menyikapi hidup kamu lebih bagus ke depannya. Jangan menilai sesuatu hal yang tidak baik, pesimis ataupun sesuatu yang negatif, tetapi berbaliklah arah, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kamu secara bentuk kelimpahan, secara tiba-tiba yang akan diberikan oleh Tuhanmu. Hidup lebih banyak berpikir positif dan lakukan yang terbaik bahwa hidup kamu bisa lebih bagus lagi ke depannya ya. Itulah bentuk cahaya harapan yang bisa kamu capai sampai ke depan masa depan yang akan datang. Ya teman-teman, di sini ya mungkin untuk kartu kedua udah selesai ya. Kalau bisa kamu lakukan pencerahan aura dengan saya, nanti saya akan bisa membantu kamu lebih bagus lagi ke depannya ya. Oke, kartu ketiga udah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu yang terakhir, kartu keempat. Kartu keempat dengan kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu keempat ya. Bentuk pengaruh kehidupan masa lalu sampai dibawa ke masa sekarang. Ada perjalanan cinta hidup kamu, love life ya. Yang namanya di sini adalah bentuk masa lampau, masa kini, masa yang kamu sekarang kamu terima di sini. Yang saya lihat kehidupan kamu lebih banyak dipengaruhi oleh satu ataupun lebih ya. Banyak memiliki sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan sehingga kamu lebih banyak berhati-hati ya. Mungkin dalam segi hubungan mitra bisnis, hubungan mitra kerja sama, mungkin dalam sebagai hubungan pasangan, asmara percintaan, sehingga kamu lebih banyak diberikan sebuah sisi negatif, cukup mengecewakan dan menyakitkan hati kamu, sehingga kamu banyak berhati-hati dalam segala hal. Mungkin kamu juga bisa bilang kamu kurang adanya sebuah kepercayaan dalam hidup kamu, supaya kamu itu ya mungkin banyak belajar dari kehidupan yang sudah kamu rasakan ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang bentuk spiritual agama kamu ya. Jadi kehidupan masa lalu, masa sekarang lebih banyak terpicu oleh rasa bersalah kamu, takut yang berlebihan yang tidak sesuai dengan keyakinan sejati kamu. Bentuk spiritual kamu yang saya lihat ya, banyak terhubung oleh kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Jadi, kamu lebih banyak mulailah dari sekarang mencarilah jalur spiritual kamu.
Carilah agama kamu supaya kamu bisa menemukan sebuah bentuk kedamaian hati dan jawaban dari setiap pokok permasalahan yang kamu capai, ya. Jadi ini bentuk pengaruh hidup kamu itu sangat besar sekali ya. Karena mungkin kamu sampai saat ini kamu masih belum bisa menemukan semua bentuk sisi yang baik, sisi yang positif, dan jalan resolusi bagaimana kamu jalankan kehidupan kamu seperti baiknya ya. Terus yang ketiga yang saya lihat ini mengenai tentang wars and battles, peperangan ya, bentuk pertempuran ya. Jadi yang saya lihat di sini ya masa-masa kedua masa lampau kamu lebih banyak mendapatkan sebuah penderitaan, terbunuh, menderita di perang kehidupan sebelumnya ya. Dulunya mungkin kamu seorang tentara, perwira ataupun warga sipil, jadi jadikan sebagai korban dalam sebuah pertempuran gitu ya. Nah, jadi kehidupan yang sekarang, ya mungkin kamu lebih banyak semasa hidup kamu sampai sekarang kamu lebih banyak mendapatkan sebuah fobia, ketakutan yang cukup berlebihan, ya. Mungkin dalam segala hal yang menghadapi segala konflik, tidak tahan dengan kekerasan, dan mungkin suara keras apapun ya. Nah, jadi kamu ya mungkin hidup kamu lebih banyak mengisi hati kamu dengan sebuah bentuk amarah, rasa tersinggung yang cukup besar, dan keinginan kamu untuk membalas dendam. Jadi kamu kurang berpuas diri dan kamu lebih banyak mengecam, kamu lebih banyak memberikan energi negatif, dan kamu tidak memberikan sebuah niat hati yang tulus dalam mengendalikan sebuah emosi. Jadi hidup kamu yang saya lihat di sini, kalau bisa mulailah dari sekarang untuk lebih banyak menciptakan sebuah kedamaian dan berpikir lebih konstruktif, perubahan sosial yang positif juga ya. Nah, jadi kamu harus bisa menyikapi sisi yang baik dan hidup kamu bisa memberikan sebuah bentuk realisasi supaya hidup kamu lebih banyak mendamaikan dalam segala bidang aspek, dan kehidupan kamu ada sebuah penyaluran dalam bentuk perhatian dan banyak membantu sesama ya. Terus yang terakhir, bentuk pengaruh dari bentuk kehidupan kamu yang saya lihat di sini lebih banyak berhubungan dengan namanya transportasi, berhubungan dengan angkutan ya mungkin ya. Jadi di kehidupan masa lalu itu kamu lebih banyak mengalami sebuah bentuk pengalaman yang intens ya, banyak mendapatkan sebuah hubungan mungkin dengan sebuah sisi ketakutan ya. Nah, jadi ketakutan ini sangat susah untuk bisa hilang ya. Jadi hampir sama dengan yang namanya wars and battles ya. Jadi hidup kamu selalu dilanda sebuah ketakutan, dan hidup kamu selalu bertemu dengan orang bagaimanapun juga kamu selalu menjaga diri, tidak terbuka, dan kurang dari sebuah jalan resolusi kehidupan kamu. Hidup kamu di sini yang saya lihat lebih banyak mendapatkan sebuah rasa ketakutan, fobia yang cukup berlebihan, dan ya mungkin apa yang kamu rasakan lebih banyak memberikan sebuah sisi yang negatif, sehingga di masa-masa sekarang ini mungkin ya belum apa-apa kamu sudah dilanda ketakutan, fobia yang cukup berlebihan, sehingga mungkin itu yang dijadikan sebuah landasan dasar dalam sebuah tanggapan sebuah pokok permasalahan kamu hadapi ya. Jadi pengaruh kamu tuh cukup besar ya. Intinya tuh kamu ya mungkin fobia yang cukup berlebihan, fobia yang cukup besar, sehingga kamu susah untuk bisa menerima dan lebih mencapai sisi yang baik ya. Mungkin dalam segi pemikiran kamu lebih juga curigaan, lebih banyak salah pahaman, dan mungkin juga kamu kurang adanya sebuah sikap yang positif dalam penilaian orang lain ya. Nah, lalu kita akan melihat perubahan dalam jati kepribadian diri kamu yang sebenarnya yang harus kamu capai adalah pertama mengenai tentang Moonstone ya. Moon Cycle Crown Chakra ya. Di sini mengatakan bahwa kamu itu ya mengingat bahwa sudah waktunya kamu lebih banyak mengatur ritme kehidupan kamu, siklus secara biologis, membentuk supaya lebih normal ya. Dan fokuskanlah perhatian kamu mungkin dalam mulailah dari sekarang dan selanjutnya, cobalah untuk mendengarkan kata intuisi hati batin jiwa kamu.
Dengarkanlah roh sejati kamu, dan kamu jangan menjauhi dan kamu jangan mendiamkan dia. Karena roh sejati kamu sangat menginginkan bahwa kamu tuh bisa menyalurkan, memberikan yang terbaik kepada kamu gitu loh. Jadi kamu harus bisa menyikapi segala sisi yang baik dan kamu jalankan hidup kamu supaya lebih seutuhnya ke depannya bagaimana harus kamu sikapi. Jangan selalu kamu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi kondisi, jangan menyalahkan kehidupan kamu, waktu dan keadaan seperti apa, karena segala sesuatunya itu tidak memberikan sebuah energi yang positif. Dan kamu harus lebih banyak membantu diri kamu supaya lebih menguatkan dan meningkatkan intuisi kata hati kamu seperti apa, dan sudah waktunya kamu lebih banyak mempercayai intuisi kata hati batin kamu. Jiwa kamu jangan selalu banyak memberikan sebuah tertutup, terbukalah dalam apa yang harus kamu sikapi dalam hidup kamu. Hidup kamu juga tidak pernah yang terlepas dalam yang namanya sebuah perjalanan hidup kamu. Penting untuk kamu supaya kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah kesempatan untuk bisa lebih keluar dan mencapai dalam sebuah zona kenyamanan. Lingkungan sehari-hari kamu di sini lebih banyak terkait dalam sebuah cakra jiwa kamu, banyak membantu kamu untuk lebih banyak beradaptasi dan membumikan diri kamu, lebih mendapatkan sebuah zona kenyamanan dalam hal situasi kondisi yang cukup berbeda yang kamu rasakan gitu ya. Jadi berikan yang terbaik dan berikanlah segala sisi yang positif jika kamu bisa lebih banyak mendalami hidup kamu dengan baiknya. Hidup kamu tidak bisa terlepas dalam namanya kata intuisi hati kamu ataupun sebuah bisikan yang baik. Jadi kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti ya. Jadi harus apa kamu lakukan, dan ya mungkin itulah yang terbaik supaya kamu bisa memberikan sebuah bentuk keseimbangan hidup kamu. Lalu bagaimana bentuk pencerahan spiritual kamu untuk kehidupan kamu di masa sekarang? Pertama, harus bisa memberikan sebuah energi yang mungkin meningkatkan dan mempertumbuhkan hidup kamu, menghadirkan segala bentuk langkah-langkah dan solusi, ya, membimbing dan cukup memberikan hidup kamu secara bertahap, punya aliran hidup kamu positif dan menjalankan hidup kamu seperti apa ada kalanya gitu ya, apa adanya dan sikapilah dengan sikap yang baik. Yang kedua, Call of the Dancing Crane mengatakan bahwa segala bentuk pikiran, keyakinan, dan bentuk emosional kamu mungkin kurang ada sesuatu yang mendukung kamu ya. Jadi sehingga ya mungkin kamu harus bisa terarah dengan perjalanan hidup kamu dengan spiritual kamu ya. Dan hidup kamu yang saya lihat tidak ada sesuatu kesalahan yang membebani hidup kamu, mungkin dalam segala bentuk peristiwa, keadaan, hubungan, dan situasi kondisi yang cukup sempurna ya. Jadi hidup kamu harus ada sesuatu yang mungkin dengan bentuk pemikiran kamu dalam menyempurnakan hidup kamu. Hidup kamu yang saya lihat di sini ada kartu Drink from the Emerald Fountain. Ketika kamu bisa lebih banyak tulus hati dan lapangkan hidup kamu supaya lebih banyak menemukan sebuah jalan keluar, maka banyak bantuan ataupun dewa penolong yang bakal bisa datang membantu kamu secara lebih terbuka, menerima untuk bisa lebih banyak melangkah maju ke depan, dan biarkanlah diri kamu lebih banyak terpelihara oleh kekuatan dan kasih sayang, terpelihara oleh roh sejati kamu dan Tuhan kamu. Nah, itulah bentuk pencerahan aura dan spiritual kamu jika kamu menyikapi dengan serius, sikapi dengan positif dan penuh bijaksana. Itulah yang harus kamu perbuat dan itulah harus kamu lakukan jika kamu benar-benar bisa membentuk spiritual kamu lebih bagus ke depannya. Nah, lalu bagaimana bentuk cahaya harapan yang akan kamu dapatkan di masa sekarang dan masa yang akan datang? Pertama, hidup kamu harus ada sebuah perbedaan. Maksudnya dalam situasi kondisi, perencanaan hidup kamu seperti apa, jangan terlalu mendominasi kehidupan kamu di masa lalu. Bangkit dan bangun, belajarlah dalam sebuah keterpurukan dan belajarlah untuk bisa lebih banyak merubah diri dalam sebuah fobia yang berlebihan, dan hidup kamu harus ada sebuah perbedaan dalam sebuah kehidupan kamu yang monoton. Dan memvisualisasikan hidup kamu bagaimana harus kamu jalankan, seimbangkan, sinkronisasikan dan capailah sebuah bentuk kenyamanan dan kepuasan hati kamu. Hidup kamu harus ada sebuah dominan supaya tercapailah apa yang menurut kamu itu yang terbaik, dan lakukanlah dengan bentuk pencerahan aura ya.
meditasi ataupun healing, dan lakukanlah pencernaan aura kamu dengan sebaiknya dan secara seutuhnya. Bijaksanalah dalam hidup kamu dalam menggapai apa yang akan kamu jalankan, supaya segala bentuk harapan bisa kamu capai di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Nah, itulah teman-teman untuk kamu memilih kartu keempat ya. Ya, jadi ya kamu bisa memberikan sesuatu yang memberikan sebuah energi yang positif jika kamu benar-benar bisa menyikapi pembentukan spiritual kamu secara seutuhnya, dan hidup kamu, kamulah yang ngatur, kamulah yang menghandle, dan kamulah yang memberikan sebuah energi yang positif. Bukan orang lain, tetapi semua tergantung dalam diri kita sendiri. Mau maju atau bergerak lebih positif dan bangkit dari sebuah keterpurukan, perubahan yang monoton ke perubahan yang lebih membaik. Lakukanlah bentuk pencernaan aura dengan saya jika kamu mau ya. Supaya saya bisa membantu kamu secara lebih optimal dan lebih mantap ke depannya. Oke ya teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kamu kartu keempat, kedua, ketiga, dan keempat. Dan mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin ditanyakan ataupun lebih konsultasi lebih lanjut, bisa dicatat nomor WA saya di 0819 1963 5839. Jangan lupa ya teman-teman untuk lebih like, di share, di komen, di subscribe supaya lebih banyak mendukung channel YouTube Evan Jaya dan bisa memberikan yang terbaik ya. Jika teman-teman ada sebuah pertanyaan ataupun ingin merequest sebuah judul, bisa mengirimkan judulnya ke nomor WA saya yang pastinya dalam bentuk umum ya, bukan sebagai bentuk general, dan saya akan bisa membacakan untuk Anda dengan request yang kalian berikan jika termasuk kriteria ataupun sesuai dengan persyaratan ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, di subscribe seperti biasanya, dan tetap berjaya untuk kita semuanya, tetap sukses dalam menjalani sebuah kehidupan kita semuanya, dan bersyukur dan tetaplah beriman kepada Tuhan. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.